Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berempat kelompok kami. Kelompok kami membahas tentang ekspatriati PT Hanjaya Mandala Sampurna atau Sampurna. Ya, selanjutnya akan kami persilakan saudari dari Aris Safrianto untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saudara Aris Safrianto, silakan. Nama saya Arif Safrianto. Pertama, studi kasusnya itu 5W1H. What? Perusahaan apa itu? Ceritakan seberapa besar perusahaan tersebut, seberapa terkenal perusahaan tersebut. Kedua, where? Lokasi perusahaan dan jelaskan di mana saja letak kantor pusat serta cabang-cabang perusahaannya. Yang ketiga, when? Sejak kapan perusahaan tersebut mulai mempekerjakan ekspatriat? Lalu yang keempat, who, jabatan seperti apa yang dipekerjakan ekspatriat pada perusahaan tersebut. 2, dan siapa orangnya. Yang kelima, why, mengapa perusahaan tersebut perlu mempekerjakan ekspatriat. Lalu yang keenam, how, bagaimana cara perusahaan dalam mengelola pekerjaan ekspatriat tersebut. Bahas dari gaji, tunjangan, keamanan, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya yang memberikan perusahaan untuk pegawai ekspatriat tersebut. Why? Perusahaan apa itu? Ceritakan seberapa besar perusahaan tersebut, seberapa terkenalnya perusahaan tersebut. Kelompok kami memilih PT Hamjaya Mandala Sampurna, Tobacco Sampurna. PT Hamjaya Mandala Sampurna telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia. Selama lebih dari 100 tahun sejak berdiri tahun 1913 dengan produk legendarisnya Ji Samsu atau dikenal dengan Raja Kretek. Sampurna adalah pencetus kategori sigaret kretek mesin kadar rendah SKMLT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A pada tahun 1989. Produk utama dalam Sampurna A adalah merek terdepan di pasar rokok Indonesia. Sampurna juga memproduksi sejumlah kelompok merek rokok kretek yang telah dikenal luas termasuk Marlboro Filter Black, Sampurna U, Pil, Morris Bold, dan Sampurna Kretek. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saudari dari Hizbi Muhammad Yazdi, silahkan. Ya, saya Hizbi Muhammad Yazdi akan menjelaskan produk terkenal dari PT Hanjaya Mandala Sampurna. Yang pertama, Ji Samsu. Yang kedua, Ji Samsu Super Premium, Sampurna Kretek, Sampurna Pas, Panama 1, Ji Samsu Magnum Filter, Sampurna U-Bolt, Amid Menthol, Alcohol Trison Filter, Amid Blue, U-Mil, U-Mil Cool, Vegas Mil, Trend Mil, Ji Samsu Magnum Blue, Evolution Menthol, dan Marlboro. Untuk pertanyaan nomor 2, where? Di mana lokasi perusahaan dan jelaskan di mana saja letak kantor pusat serta cabang-cabang perusahaannya. Untuk kantor pusat PT Hanjaya Mandala Sampurna di Jalan Rungkut Industri Raya nomor 18 Surabaya, Jawa Timur. Untuk kantor cabangnya ada di PT HM Sampurna Tegal, PT HM Sampurna Tasikmalaya, PT HM Sampurna Pekalongan, PT Sampurna Garut, PT Sampurna Bandung, PT Sampurna Cirebon, PT Sampurna Purwokerto, PT Sampurna Banyumas, PT Sampurna Purbalingga, PT Sampurna Subang, PT Sampurna Sleman, PT Sampurna Semarang, PT Sampurna Lampung, PT Sampurna Bekasi, PT Sampurna Karawang, PT Sampurna Magelang, dan seterusnya.
Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Noval. Presentasi. Ya, yang pertanyaan nomor 3, when. Berarti sejak kapan perusahaan tersebut mulai mempekerjakan ekspatriat? Ya, dalam susunan direksi di PT Hanjaya Mandala Sampurna pada periode kali ini pada tahun 2009 mulai dengan memasukkan pekerja ekspatriat ke dalam jajaran direksi perusahaan. Ya, tuh. Terus pertanyaan keempat, jawaban seperti apa yang mempekerjakan ekspatriat pada perusahaan tersebut dan siapa orangnya? Ya, di sini sudah terlihat jelas komisaris utamanya John Gledhill, komisaris independennya Paul Norman Janelle, direktur Michael Sandriter, direktur Peter. Kelvin untuk melanjutkan presentasi, silakan. Ya, selanjutnya saya Mesa Kelvin akan melanjutkan presentasi yang telah teman-teman disampaikan. Lalu yang kelima adalah why. Mengapa perusahaan tersebut perlu memperkerjakan ekspatriat? Yang pertama yaitu di negara tuan rumah. Yang kedua bisa membantu transfer membentuk sistem, memberikan koneksi terpercaya untuk memudahkan pengawasan atau pengendalian dari operasi asing, usaha baru ataupun operasi yang telah berjalan. Dan yang terakhir kan di dalam perusahaan tersebut. Ya. Bisa di next. Ya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu how atau bab dan sebagainya yang memberikan perusahaan untuk pegawai ekspatriat tersebut. Melansir laporan keuangan perusahaan dan imbalan jangka pendek lain, pembayaran berbasis saham, dan imbalan pasca kerja. Kemudian, pada paruh pertama tahun ini, total kompensasi yang didistribusikan pada 8 orang dewan direksi tercatat sebesar 45,05 miliar rupiah. Nilai tersebut terdiri dari imbalan jangka pendek sebesar 34,39 miliar rupiah, pembayaran berbasis saham 9,71 miliar rupiah, dan imbalan pasca kerja senilai 957 juta rupiah. Sedangkan Ya. Nanti ada yang demi. Waalaikumsalam. Satu. Wis apa, Cuk? Wis.